Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di siang hari yang cerah ini di Citayam City, kita akan menikmati 10 menit berpikir di atas roda. Tidak ada laki-laki yang bangga menunda pernikahannya. Itu yang akhir-akhir ini menjadi sebuah hal yang selalu terngiang di kepala gua. Menjadi suatu hal yang entah kenapa selalu terpikirkan di kepala gua. Gue yakin juga teman-teman di sini juga banyak yang sekarang saat ini berposisi seperti gue saat ini, yang begitu banyak hal yang berputar di kepala, begitu banyak hal yang begitu memenuhkan isi kepala, tapi nggak bisa diutarakan semua kayak gitu loh. Jadi tentang teori tidak ada laki-laki yang bangga untuk menunda pernikahannya, bagi gua itu adalah benar dan memang begitu adanya gitu. Walaupun kadang-kadang kita suka nutupin yang enggak sih kayak gitu dengan alasan-alasan sederhana atau alasan-alasan kecil, kayak gue masih mau, yang paling sering didengar dan yang banyak banget jadi alasan itu tuh, gue masih pengen seneng-seneng dulu deh, gue masih pengen menikmati masa bebas gue kayak gitu. Padahal di sisi lain dia melihat sekitarnya kayak gitu, sudah teman-temannya ya udah banyak yang berkeluarga, bahkan sudah ada yang mungkin mempunyai anak 1 atau 2. Dan itu yang gue alami saat ini, dan itu yang gue rasakan saat ini. Ketika gue reuni kemarin, temen gue udah ada yang bawa 2 anak, bawa 3 anak bahkan, dan gue masih kelihatan ya begini-begini aja kayak gitu. Mungkin banyak hal ya di antara kita yang mencoba untuk mencari alasan untuk tidak berburu-buru dalam berumah tangga atau berkomitmen yang lebih dalam sebuah hubungan. Di sisi lain mungkin karena mencari alasan dari sebuah ketakutannya dia sendiri, dan itu yang gue alamin sekarang. Dan mungkin teman-teman juga punya alasan yang lain atau punya pandangan yang lain, tapi ya itu yang sekarang menjadi polemik pikiran gue saat ini. Wih, begitu indahnya Citayam siang hari ini, begitu cerah. Ini lebih dari cerah sih, saking cerahnya. Panas bener cuy, bukan lagi. Jadi alasan itu timbul biasanya tuh karena ada suatu hal ketakutan ya. Takut, setiap orang punya ketakutannya masing-masing sih ya. Setiap orang punya alasannya masing-masing kayak gitu. Tapi gue yakin, dan gue selalu beralasan, dan gue selalu kayak kelihatan happy aja, padahal di sisi lain dari diri gue tuh ya, apakah gue akan seperti ini terus kayak gitu, dan apakah gue akan berakhir sendiri kayak gitu. Saat ini untungnya gue sudah mempunyai pasangan, yang dimana sebenarnya sudah banyak impian dan sudah banyak khayalan yang kita bangun bersama kayak gitu. Secara tidak langsung, secara kesiapan itu, secara keinginan, gue dan pasangan gue itu sudah ingin gitu loh, sudah sepertinya aku nyaman dan aku cocok sama kamu kayak gitu. Tapi dari sisi lain dari hati gue kayak mencari alasan
apakah ketika berumah tangga semua akan baik-baik saja gitu. Apakah gue bisa menafkahi dia dengan baik gitu. Apakah gue bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik gitu. Apakah gue bisa menjadi imam dan panutan yang memang dia butuhkan kayak gitu. Dan ketakutan hal seperti itulah. Dan salah satu alasan gue lainnya yaitu ada trauma masa kecil mungkin ya. Jujur, gue banyak belajar dan banyak bercontoh dari hubungan rumah tangga orang tua gue ya, dimana alhamdulillah sampai detik ini gue tuh nggak pernah mendengar mereka itu berdebat atau berardu argumen terkait permasalahan ekonomi, walaupun ekonomi keluarga gue itu naik turun banget. Ada di mana yang saat benar-benar bokap gue di PHK dan memang gak ada penghasilan, di mana nyokap gue juga ibu gue benar-benar bantu balik otak bagaimana supaya tetap berpenghasilan dan bisa minimal ngasih jajan anak sekolah gitu. Alhamdulillah gue tidak pernah menyaksikan hal-hal yang seperti itu ya yang gue dapat dari kedua orang tua gue, tapi malah hal lain kayak permasalahan kecil kayak gitu yang sering menjadi perdebatan mereka dan akhirnya berantem. Dan gue sampai udah pada titik capek banget gitu ngeliat mereka berantem dari permasalahan beda pandangan, kebiasaan keluarga masing-masing, terus hal-hal sepele yang akhirnya menjadi perdebatan dan akhirnya malah bikin mereka berantem seperti itu loh. Dan kadang di hubungan gue yang sekarang ini sama pasangan gue kadang-kadang juga ya nggak menutup kemungkinan ada perdebatan kecil. Dan gue nyalip dulu. Dan kadang perdebatan kecil itu tuh yang menimbulkan singgungan-singgungan seperti itu, yang gua tipe yang seperti ini, yang kalau orang bilang slow living, yang gue terlalu memudahkan suatu permasalahan mungkin ya, yang gue terlalu positif mungkin kalau buat pasangan gue bilang ya gue terlalu positif thinking, dengan dia yang menggebu-gebu dan sikap emosional. Kadang-kadang itu yang menjadi gue berpikir apakah ini semua akan baik-baik aja kayak gitu. Walaupun kadang pas lagi manisnya, pas lagi baiknya kita tuh benar-benar saling support satu sama lain, tapi ketika datang satu permasalahan kayak bukan gua doang ya, maksudnya pasangan gua pun juga merasa apakah dia bakal sanggup gitu menghadapi segala sifat gua yang kayak gini gitu. Dan gua juga berpikir, oh baru ngomongin ada yang nikahan sih. Dan gua berpikir apakah apakah gua akan diperlakukan seperti ini ketika nanti sudah berumah tangga, yang dimana gue itu paling nggak suka ketika perempuan ada bicaranya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Dan itu gue selalu, bukan ke pasangan gue doang ya, tapi ke adik gue, ke ibu gue juga selalu menasehati itu ketika mereka suka, misalnya ke keponakan gue nih, mereka ngajarin atau ngomelin itu tuh selalu bentak-bentak kayak gitu. Karena bagi gue, menurut gue bisa kok ngomong pelan-pelan, bisa kok kita marah tanpa harus teriak, tanpa harus bentak. Inilah indahnya Citayam City. Itu, dan sebenarnya pasangan gue itu agak salut dengan sikap gue yang kepala dingin seperti itu, yang menurut dia dengan dia yang menggebu-gebu, dengan dia yang emosional, kesabaran setipis tisu, dengan gue yang selalu kepala dingin, buat dia gue bisa jadi pembantu dalam penyelesaian masalah.
Tapi itu ketika lagi dapat ademnya. Tapi kalau lagi ada masalah, hal yang menurut kita itu adalah hal yang baik-baik aja, malah jadi permasalahan inti gitu, malah jadi masalah utamanya gitu. Banyak kok, mungkin teman-teman di luar sana ya yang sekarang kita sharing bersama lah. Gue nggak pengen sendirian di posisi seperti ini. Kadang-kadang tuntutan orang lain itu lebih apa ya, selalu bertubi-tubi datang, nggak selalu acara keluarga. Bahkan kadang teman yang kita jalan bareng-bareng yang apa ya, yang mengerti keadaan kita bagaimanapun, mereka juga selalu menyerang kita dengan pertanyaan yang seperti itu. Lu kapan gitu, keburu tua lu gitu. Wah, kadang-kadang kita timpalin dengan bercanda aja, ya kan? Mau dilawan kayak gimana lagi, memang keadaannya begini. Beresin aja dulu cuy. A few moments later. BBM udah normal belum ya? Pengen isi turbo. Udah lama banget si Sukma nggak diisi turbo. Jujur sebenarnya paling males kalau misalnya ngeluarin Sukma kayak gini nih. Ini salah satu hal kenapa Sukma itu banyakkan ngandang di rumah. Paling gue panasin itu cuman berapa menit aja, manasin di rumah. Paling gue ajak muter-muter sebentar, karena ya begini, pegel sendiri kalau ngeluarin Sukma tuh di Citayam. Kalau cuman muter-muter deket rumah kan gue bisa muter ke bawah, nggak ke atas. Kalau memang yang area macetnya tuh sini, yang ke arah stasiun, yang ke arah Depok, ini macetnya bukan main. Kalau yang ke arah bawah tuh kayak ke arah Depok bawah tuh malah tuh yang tembusan Sawangan, Bojong Sari ya, yang nanti I'm falling in love like stars in the sky. kenapa sih tante kelaksonin, mau nyalip apa gimana nih? Kalau memang ada turbo kita mampir dulu di sini. Oh, belum tersedia sih. Kita coba nanti lihat di Sawangan deh. Dan di sini langganan macet banget. Langganan rame banget pom bensinnya. Jarang banget sepi. Intermezzo sedikit lah. Balik lagi ke tema. Kadang-kadang tuh pertanyaan dari orang-orang apa ya, yang padahal tahu kita gitu loh. Nggak tahu kita juga sih. Pokoknya dia pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang memang nggak tahu permasalahan kita, yang mungkin kita berpikir kalian itu so tahu kayak gitu. Ya memang mereka nggak tahu apa yang sedang ada, apa sebenarnya permasalahan utama kita. Kadang-kadang gue tuh sering apa ya, ditodong pekerjaan udah lumayan, penghasilan ada, rumah ada, maksudnya ya kendaraan walaupun motor ada, terus nunggu apa lagi kayak gitu. Nanti kalau nikah umur segini, nanti kayak gitu, ntar nikah umur segini, lahiran anak umur segini, kitanya udah umur segini kayak gitu. Kadang-kadang yang kayak gitu tuh yang bikin kita miris mungkin ya. Kita tuh nggak perlu nasihat ya, kita itu perlu support. Bagaimana kita tuh sebenarnya gambling nggak sih? Kayak kita tuh takut sendiri. Kita itu butuh teman hidup, tapi ada beberapa hal yang kita takutkan. 1
hour later. Contohnya nih kayak bapak ibu yang sebelah nih, ya kan? Kelihatan boncengan berdua, ya saling support. Tapi kan kita nggak tahu ketika di rumah bagaimana. Terlalu suzon banget. Kita mau masuk Cipayung Jaya, kayak lagunya Jebadi. Dan ya gue salut ya buat mereka yang memang berani mengambil resiko itu begitu cepat kayak gitu. Apalagi di saat kita belum menemukan keberanian tekad ini, terus ditambah ketika lu melihat rumah tangga teman lu itu nggak baik-baik aja. Nah, itu adalah salah satu yang menambah ke overthinkingan gue terhadap rumah tangga, yang kayaknya kita, ya untungnya pasangan gue juga belum terburu-buru ya. Kami mempunyai ketakutan yang sama kayak gitu. Apakah mental kami sudah siap kayak gitu? Apakah keyakinan kami sudah sama-sama siap kayak gitu? Itu yang sebenarnya lagi kami persiapkan, yang sedang kami yakinkan gitu loh. Sekarang pilihannya dua, takut mengambil resiko apa takut hidup sendiri lebih lama. Dan itu, wah, itu adalah dua resiko yang punya beban resiko masing-masing. Ketika lo mengambil resiko yang pertama, ya lo harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dengan permasalahan-permasalahan yang ada, dengan segala polemik dan drama-drama yang berjalan ke depannya. Dan pilihan resiko yang kedua, ya mungkin hidup lo bakal tenang, bakal berjalan ya seperti yang lo jalani saat ini kayak gitu. Cuman ketika kesepian dan kesendirian yang menanti, ketika kesepian dan kesendirian itu datang, ketika lo pulang kerja, lo bengong sendirian kayak gitu di rumah, kayak bengongin hidup, ini arahnya mau kemana, lo jadi bengong dan ngelamun sendirian gitu. Itu sih kedua-duanya sama-sama serem ya, tapi punya resiko yang berbeda satu sama lain. Nah, sepertinya ini jalan masih kredit, gue bakal fokus di jalan dulu, karena cuma bukan motor yang cocok buat sambil ngobrol pelan begini sebenarnya, apalagi di jalan yang macet kayak gini. Soalnya gue belum beli bracket buat gue taruh di pit. Nanti ketika gue udah beli bracket buat taruh di pit, mungkin gue akan ganti-gantian kali ya, nggak bakal selalu pakai Suma terus. Mungkin beberapa kali gue bakal kita ngobrol kayak gini, diskusi kayak gini, gue bakal pakai beat juga gitu. Kayaknya lebih nyaman gitu kalau misalnya gue pakai beat.
masih banyak jalan yang nggak gua tahu sih ya di sini ya. Tembusannya tembusan mana sebenarnya tuh banyak opsi pilihan jalan buat gak kena macet atau jalan yang crowded. Tapi gue belum mau ngambil resiko buat nyoba-nyoba jalan gitu. Sebenarnya enaknya tuh Minggu pagi, Sabtu pagi buat nyoba jalan. Mungkin nanti kali ya. Dan gak pakai sukma juga sih. Ketika gue dapat jalan yang susah atau gang kecil, aduh PR banget. Dipertaruhkan di sini. Tuh, hal yang gue paling benci nih kelilipan, karena gue punya alergi mata. Alergi dulu. Tetap baik suara kita, siapa tahu biar suaranya juga makin jelas ya kan. Bukan lagi balik lagi ke tema tadi, sampai mana lagi. Pokoknya tidak ada laki-laki yang bangga menunda pernikahan, dan termasuk gua kayak gitu. Kadang-kadang kita terlihat baik-baik aja ya, kita nutupin kepusingan kita aja kayak gitu. Kan laki-laki itu ya terkenal dengan gengsinya gitu, nggak mau terlihat lemah, nggak mau terlihat pusing, dan padahal ya ini si kepala nih muter gitu. Semua tuh pengen kita pikul, semuanya tuh merasa memang itu adalah tanggung jawab kita. Wih. Siapa sih siapa sih yang pengen tidak segera menikah gitu, apalagi semua orang pengen punya keturunan dan melanjutkan gennya dia, apalagi ngelihat seonggok daging kecil yang keluar dari istri kita, dan itu adalah copy paste dari kita gitu loh. Ya gue bakal nangis sih kayaknya. Tapi ya balik lagi, ya memang ya kalau bisa dibilang gue terlalu banyak mencari alasan. Gue yang melempar pertanyaan, tapi gue sebenarnya tahu jawabannya kayak gitu loh, gue harus kayak gimana. Tapi untuk meyakinkan yang gue perlu itu, dan titik permasalahannya juga pasangan gue juga berada di posisi yang sama kayak gue gitu loh, yang takut ketika nanti apakah bukan masalah ekonomi doang yang bikin ketakutan untuk kita mengambil resiko ini. Kenapa dari tadi gue bilang resiko ini. Kadang-kadang ini kayak gacha, tau gak sih? Maaf ya, gue menganalogikan sebuah pernikahan ini supaya terlihat simpel aja gitu, supaya terlihat sederhana aja kayak gitu. Kita nggak akan tahu kayak gitu nanti rumah tangga yang kita alami dan kita jalani itu seperti apa. Apakah akan berjalan seperti saat sebelum ijab kabul dibacakan, atau bahkan berubah 180 derajat, kita kan nggak pernah tahu. Makanya gue selalu bilang resiko kayak gitu. Karena kenapa bagi gue resiko? Ya
gua yang saat ini belum tentu gua yang sama ketika gua sudah diberikan mengemban tanggung jawab yang lebih besar itu. Beban pikiran gua pasti bertambah, beban moral gua pasti bertambah, beban tanggung jawab gua pasti bertambah. Nah itu kan bagaimana kita menyikapi sebuah permasalahan itu ya. Apakah kita bakal bisa tenang, apakah kita malah menjadi, makanya kadang-kadang nih ada banyak hal yang ketika berumah tangga kok kayaknya lebih emosional kayak gitu. Ada yang berumah tangga malah semakin happy, mungkin dia tuh mereka dapat bisa menanggung beban komitmen itu bersama-sama, jadi tidak dibebankan kepada satu orang saja. Terus ya baru nikah berapa tahun udah bercerai. Itu bila menjalik, gue sih pengennya dihindarkan dari hal-hal buruk kayak seperti itu ya. Tapi tetap gue bakal bilang itu adalah sebuah resiko dan tanggung jawab besar. Sampai lupa gue mau ngomong apa tadi. Malah jadi agak ngalor ngidul ya pembahasannya, muter-muter di situ aja. Dan balik lagi, bukan kita banyak laki-laki yang mungkin secara mental siap, berani gitu loh, nemuin keluarganya, ngomong langsung ke ibu atau bapaknya. Atau ada beberapa laki-laki juga yang takut ditanya pekerjaan, ada yang takut ditanya berani mahar berapa kayak gitu. Makanya banyak orang-orang yang memaksakan diri untuk memenuhi semua tuntutan itu, yang pada akhirnya berhutang, pinjam sana pinjam sini untuk memenuhi tuntutan itu. Dan kalau kita sudah mengambil langkah pertamanya aja kita udah salah nih. Untuk memenuhi tuntutan itu kita mengambil resiko lagi yang lebih besar, berhutanglah. Nah, setelah ijab kabul selesai, pesta sudah dijalankan dan tamu undangan terlihat bahagia, besan terlihat bahagia. Setelah itu apa lagi yang kita pikirkan? Akhirnya ada tanggungan lagi kan yang harus kita pikirkan, ada tanggung jawab lain yang harusnya setelah ijab kabul ini kita menata masa depan berdua gitu loh. Kita harusnya melakukan banyak hal berdua gitu. Kita menata lagi semua dari awal, yang tadinya kita menata itu semua sendiri, dan sekarang ya bukan kita sendiri ya, tapi berdua. Tapi dengan kita keegoisan kita untuk memenuhi tuntutan itu, alhasil oh iya udah mau nyampe. Tapi sebelum gue sudahi bincang-bincang ini, mungkin teman-teman di sini punya sedikit nasihat buat gue, atau mungkin punya cerita dan keluhan yang sama, bagaimana penyelesaiannya, atau mungkin juga teman-teman yang pernah ada di dilematik seperti ini dan akhirnya bisa lepas dan bisa memotivasi dirinya sendiri, mungkin bisa kasih saran buat gua pribadi. Siapa tahu bisa jadi motivasi juga buat gua dan bisa meyakinkan pikiran gua ini dan
dan akhirnya malah bisa jadi cerita indah di masa tua nanti. Yo. Paling kita istirahat dulu. Kita sudah di untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di sharing session berikut. See you next